Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. Wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wazidana ilman ya arhamar rahimin. Taib. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Matan Sittina Mas'alah. Syekh Ahmad Ibn Muhammad Az-Zahid Al-Misri rahimahullah yang wafat tahun 819 Hijriyah. Qala rahimahullahu ta'ala, selesai kemarin pembahasan mengenai syarat syah tayamum atau sebab tayamum dan syarat syah tayamum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa furuduhu, fardu-fardu tayamum, yakni rukun tayamum yang tayamum tidak syah tanpanya. Di sini beliau rahimahullah mengatakan wa furuduhu arba'ah. Rukunnya tayamum itu ada 4. Yakni karena beliau memisahkan antara wajah dengan dua telapak tangan, ya, dua tangan. Kata beliau rahimahullah, wa furuduhu arba'ah. Niat tayamum itu ada 4 atau rukun tayamum ada 4. Yang pertama niatus tibahatis shalah. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Yang kedua wa mashul wajh wal yadain, mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah. Dan yang itu dua, dan yang ketiga ya. Dan yang keempat adalah tartib. Yang keempat adalah at-tartib. Rukun yang pertama adalah niat. Niat hukumnya wajib dalam tayamum. Bagaimana kaifiat niat dalam tayamum? Kaifiat niat dalam tayamum tergantung jenis sholat yang akan dikerjakan. Ini kita hubungkan saja dengan sholat ya, tidak dengan amalan-amalan lain. Iya. Jadi tayamum itu niatnya ada niat yang umum, yang mana niat umum ini bisa dipakai untuk semua amalan, dan ada niat yang sifatnya spesifik, yang hanya bisa dipakai untuk sebagian amalan. Iya. Yang beliau sebutkan di sini, niatus tibahatis shalah, ini niat spesifik saja. Ya, niat spesifik saja yang hanya bisa dipakai untuk sholat sunnah, tidak bisa dipakai untuk sholat wajib. Sebelumnya butuh diketahui, tayamum itu tidak seperti wudu atau mandi junub. Wudu itu mengangkat hadas kecil, menghilangkan hadas kecil. Mandi junub itu mengangkat hadas besar. Jadi memang hadas itu hilang. Sementara tayamum, dia tidak mengangkat, tidak menghilangkan hadas. Tidak. Jadi kalau kita bertayamum, hadas kita masih ada. Ya, cuma kalau seorang sudah tayamum, sudah boleh dia sholat. Sekedar, jadi tayamum itu dilakukan hanya agar kita bisa sholat saja. Setelah selesai sholat, tepatnya sholat fardu ain, ya, setelah selesai sholat fardu ain, duhur, asar, maghrib, isya, ya, setelah selesai itu, ya hadasnya kembali, ya, melarang seorang untuk sholat. Makanya sudah bilang, kita katakan kemarin, satu tayamum itu hanya bisa dipakai untuk satu sholat fardu. Sholat fardu ain. Karena kapan sudah dipakai sholat fardu ain satu kali tayamumnya, sudah. Itu hadas berlaku. Melarang lagi untuk sholat. Kalau mau sholat lagi, tayamum lagi. Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Dia hanya membolehkan seorang untuk sholat. Kenapa dia tidak mengangkat hadas? Karena dia toharo yang do'ifah. Toharo yang lemah. Ya, buktinya bahwa kalau ada seorang tayamum, ya, ada seorang tayamum misalnya mau sholat karena tidak ada air. Kemudian ketika baru mau takbiratul ihram, dia baru mau takbir, tiba-tiba ada air. Tiba-tiba ada air. Maka di sini tayamumnya batal. Tidak kuat dia. Jadi tayamum batal karena ada air, sebagaimana akan disebutkan nanti.
itu menunjukkan bahwa tayamum tidak mengangkat hadas. Ya, karena ketika sudah tayamum, sebelum sholat tiba-tiba ada air, batal tayamumnya. Seandainya tayamum mengangkat hadas, maka tentu saja dia tidak batal dengan adanya air. Karena sudah terangkat hadasnya. Gitu. Baik, jadi kesimpulannya bahwa tayamum itu tidak mengangkat hadas, tapi hanya membolehkan seorang untuk sholat. Nah, karena itulah niatnya tidak boleh niat seperti wudhu dan tayamum. Kalau wudhu dengan mandi junub tadi kan nawaitu raf'al hadas, kan gitu. Mengangkat hadas. Nah, kalau tayamum dia tidak mengangkat hadas. Hanya membolehkan sholat. Makanya niatnya kata beliau di sini, niatus tibahatis sholah. Misalnya dia mengatakan nawaitu tayammuma, ya, nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Ya, niat nawaitu tayammum listibahatis sholah. Saya niat tayamum untuk membolehkan saya sholat. Ya. Jadi bukan mengangkat hadas. Kalau dia meniatkan nawaitu tayammum li raf'il hadas, tidak syah niatnya. Karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Jadi niatnya tidak sah. Jelas ya? Jadi tayamum niatnya adalah nawaitu tayammum listibahatis shalah. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Nah, cuma niat yang beliau sebutkan di sini hanya bisa dipakai sholat sunnah. Hanya bisa dipakai untuk sholat sunnah tayamumnya. Kalau sholat yang mau kita kerjakan sholat wajib, maka harus disebutkan fardiyah. Misalnya dikatakan begini, nawaitu tayammuma listibahati fardis shalah. Fardis shalah harus ada fardunya. Listibahati fardis shalah atau listibahati sholatil fard gitu. Karena tayamum ini tahara darurat, jadi harus dispesifikkan. Tidak bisa dilonggar-longgarkan. Kalau kamu hanya niatkan tayamum untuk sholat, maka hanya bisa dipakai untuk sholat biasa, sholat sunnah. Tapi kalau kamu mau sholat wajib, harus ditambahkan keterangan bahwasanya tayamum itu kamu kerjakan untuk sholat wajib. Mimbab wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena kalau dia meniatkan sholat saja, secara mutlak begitu sholat, kata para fuqaha, sholat kalau diitlakkan, itu diarahkan kepada sholat sunnah, bukan sholat wajib. Diarahkan kepada sholat sunnah, bukan sholat wajib. Jadi kalau kamu mau mengerjakan sholat wajib, harus ditambah keterangannya. Ya, sholat al-fard atau fardus sholah. Ya, jadi ini dua niat yang berhubungan dengan tayamum untuk sholat. Kalau kita mau mengerjakan sholat wajib, maka niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardis sholah. Ya, saya niat tayamum untuk membolehkan saya sholat fardu. Gitu. Kalau dia sudah meniatkan tayamum untuk sholat fardu, maka tayamumnya otomatis bisa dipakai untuk sholat sunnah juga. Tidak perlu berniat. Tidak usah mengulangi tayamum lagi. Karena sudah kita sebutkan kemarin, bahwa satu tayamum bisa dipakai untuk satu sholat fardu ain, dan berbilang sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh digabung dengan sholat wajib, dengan satu kali tayamum. Tapi kalau misalnya dia cuma mau sholat sunnah saja, ya, maka dia niatkan misalnya nawaitu tayamum listibahati sholah, itu saja. Tapi kalau dia niatkan nawaitu tayamum listibahati sholah, itu tayamumnya tidak boleh dipakai sholat wajib, hanya untuk sholat sunnah saja. Ya, hanya untuk sholat sunnah. Baik. Jelas ya? Maka apa yang beliau sebutkan di sini agak kurang ya. Ya, seandainya beliau mengatakan furuduhu arba'ah niatus tibahati fardis sholah, itu lebih bagus. Supaya langsung disebutkan niat sholat fardu. Ya. Karena kalau kita niatkan tayamum sebagai tayamum untuk sholat fardu, dia bisa dipakai untuk sholat sunnah. Otomatis bisa dipakai untuk sholat sunnah. Tapi tidak sebaliknya. Kalau kita niatkan untuk sholat sunnah, ya tidak bisa dipakai untuk sholat fardu. Gitu ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Dan niat pada dasarnya itu di hati. Namun disunnahkan untuk melafalkannya, mengucapkan secara sir untuk membantu memunculkannya dalam hati. Nah, masalah berikutnya adalah kapan niat ini dimunculkan di hati. Niat ini dimunculkan di hati bersamaan dengan ketika dia mengambil tanah. Bersamaan ketika dia mengambil tanah. Jadi ketika dia merapatkan tangannya ke tanah untuk mengambil tanah, nah di situ dia munculkan niat tayamumnya tadi. Nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah.
atau listibahati sholatil fard misalnya. Yang penting harus ada kata fardu. Atau sholat wajib gitu. Jadi ketika dia meletakkan tangannya di tanah untuk ambil tayamum, ambil tanah, dia mengucapkan seperti itu. Saya memunculkan niat dalam hati. Saya niat tayamum untuk membolehkan saya sholat wajib. Kemudian niat ini tidak boleh hilang dari hatinya sampai dia mengusap wajahnya. Ya, maksud kalimat tidak boleh hilang, yani tidak usah dirubah niatnya. Biarkan aja niatnya berjalan begitu sampai dia mengusap kepala. Makanya bagusnya jangan terlalu lama. Habis ambil tanah, niat langsung usap kepala. Jadi niatnya itu masih ada di kedua tempat itu. Niatnya masih ada ketika mengambil tanah dan ketika mengusap wajah. Gitu. Nah, jelas ya. Ini rukun yang pertama, niat. Rukun berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa mashul wajah. Mengusap wajah. Iya. Definisi wajah sudah berlalu di bab wudu. Yang mana namanya wajah sudah kita bahas. Nah, ketika bertayamum, itu semua wajah wajib dikenakan tanah. Cuman bagian luarnya toh, tentu saja bagian luarnya. Tidak perlu dan tidak wajib memasukkan tanah ke kulit di belakang rambut, di belakang alis, kumis dan semacamnya. Bagian luarnya toh. Tapi yang jelas semua muka itu diusap pakai tanah. Semuanya. Jadi jangan sampai misalnya ketika mengusap wajah cuman pipinya toh yang diusap, jidatnya tidak. Ini tidak sah. Jadi harus semuanya. Harus apa? Semuanya. Baik. Sebentar. Iya. Jadi ketika mengusap wajah dengan tanah itu semua jidatnya, pipinya, bagian bawah dagunya, bagian bawah bibir, antara hidung dengan bibir, ya pinggir bawah di bagian bawah mata, semuanya harus kena. Sama seperti wudhu. Bedanya ini tidak pakai air, itu aja. Ini pakai tanah, ya, dan tidak wajib menyampaikan tanah ke kulit di belakang rambut di muka, seperti alis di belakang. Tidak wajib, bagian luarnya toh. Itu yang membedakan dengan air. Ya, itu yang membedakan dengan air. Iya. Baik. Ini mengusap wajah. Rukun yang ketiga, wa mashul wal yadain. Mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan. Baik. Ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah bahwa yang dimaksud dengan dua tangan di sini adalah dua tangan sampai siku. Dua tangan sampai siku. Ini yang diusap dalam tayamum. Jadi sama seperti wudu, cuman ini pakai tanah. Nah, itu aja bedanya. Ya, itu aja bedanya. Bahwa sebentar. Baik. Jadi sama seperti wudu, ya, cuman kali ini pakai tanah, tangan sampai siku. Jelas ya, tangan sampai siku. Ya, yang kanan dulu disunnahkan baru yang kiri. Dalam mazhab Imam Ahmad, tayamum itu cuman telapak tangan tok, tidak sampai siku. Ya, tidak sampai siku. Dalam mazhab Imam Ahmad, tayamum itu cuma telapak tangan sampai pergelangan tangan tok yang diusap, tidak sampai siku. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pendapat ini yakni mazhab Imam Ahmad yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya.
Tapi ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah itu tangan sampai siku. La ba'as. Kemudian rukun yang terakhir, yang keempat, ya, jadi sebelumnya kalau mengusap tangan sampai siku ya bagian depannya, bagian belakangnya ya. Jadi dimulai dengan tanah yang ada di tangan kiri, tanah yang ada di tangan kiri diusapkan di tangan kanan, bagian punggungnya, bagian depannya sampai siku. Baru tanah yang ada di tangan kanan dipakaikan usap tangan kiri, tangan sampai siku, depan belakangnya. Gitu. Pokoknya siku juga termasuk. Baik. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib. Yang keempat tertib. Artinya kalau mengusap muka dulu baru tangan. Kalau tangan dulu baru muka ini tidak sah. Ya. Kalau tangan dulu baru muka ini tidak sah. Nah, ini 4 rukun yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Baik. Kemudian ada 2 tambahan penting yang terkait dengan masalah kewajiban tayamum yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ini tambahan, sebagian mengatakan ini syarat tayamum, sebagian mengatakan ini rukun tayamum. Labas. Di sini karena beliau tidak sebutkan dua-duanya, kita tambahkan saja. Yang pertama adalah qasdu naqli turab. Jadi dia harus punya niat memindahkan tanah. Dia harus punya menyengaja, afwan. Menyengaja memindahkan tanah. Ini beda dengan niat tayamum ya. Kalau niat tayamum kan tadi jelas. Ini dia menyengaja memindahkan tanah. Kalau misalnya ada orang mau tayamum gitu ya, mau tayamum, belum dia mau tayamum tiba-tiba ada angin membawa debu ke mukanya. Baru tinggal dia gosok dengan niat tayamum. Ini tidak sah. Kenapa? Karena tanah pindah ke mukanya bukan atas kemauan dia. Bukan kesengajaan dia. Jelas ya? Jadi harus ada qasdun naqal. Harus ada kesengajaan memindahkan tanah dari tempatnya ke mukanya. Harus itu. Itu syarat tayamum. Sebagian mengkategorikannya rukun. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada orang mau tayamum nih. Belum lagi dia tayamum tiba-tiba angin bawa terbang debu terus kena mukanya. Dia bilang, sudah ada tanah di wajahku, tinggal diusap saja baru sambil niat tayamum." Ini tidak sah. Karena tanahnya pindah bukan lewat keinginan dia, bukan atas kemauan dia. Baik, maka ini tambahan kewajiban pada tayamum yaitu harus menyengaja memindahkan tanah. Bukan tanahnya yang pindah sendiri ke mukanya atau digosokkan oleh orang tanpa izinnya. Ini juga tidak sah. Misalnya saya bilang, "Tolong bantu saya tayamum ya. Tolong bantu saya, tapi tunggu dulu. Nanti saya izinkan, nanti saya beritahu baru digosokkan." Belum saya izinkan, tiba-tiba teman saya itu gosokkan tanah ke muka saya. Ini tidak sah. Karena saya belum kasih izin, saya tidak kasih izin. Artinya bukan kehendak saya, tanah itu pindah ke muka saya. Tapi kalau saya sudah izinkan, saya bilang tolong sekarang diusapkan, baru dia usapkan, ini sah tayamumnya. Karena walaupun orang lain yang memindahkan tanah ke muka saya, tapi atas izin saya. Saya sudah izinkan. Baik. Poin yang kedua yang menjadi syarat syah tayamum, sebagian memasukkan ini ke rukun, sebagian mengatakan ini syarat, labas intinya wajib, gitu ya. Yaitu harus 2 kali mengambil tanah. Harus 2 kali. Jadi yang pertama untuk muka dan yang kedua untuk tangan sampai siku. Kalau misalnya dia cuma 1 kali mengambil tanah, tapi banyak tanah di mukanya, banyak tanah di tangannya, lengket gitu ya. Terus dia mengusap wajahnya. Setelah mengusap wajah masih ada sisanya, dia pakai lagi gosok tangannya. Ini tidak sah. Kalau untuk tangan harus ambil tanah lagi yang kedua, walaupun masih ada tanah bekas di tangannya. Jelas ya? Tapi misalnya ya, ada orang mengambil tanah 1 kali. 1 diambil. Kemudian dia usap ke muka. Baik. Nah, kalau misalnya tanah masih banyak di tangannya, itu tidak boleh lagi diusap di mana?
diusapkan ke tangan sampai siku, tapi dibuang dulu, dibuang sudah, karena sudah jadi tanah mustakmal, tanah bekas pakai, ya kan? Sudah kita jelaskan kemarin, tanah mustakmal, tanah yang bekas dipakai, diusap di anggota tayamum. Nah, dia bersihkan dulu tangannya kalau masih ada debunya, baru dia ambil lagi tanah berikutnya untuk tangan sampai sikunya. Jadi harus 2 kali mengambil tanah. Ini hukumnya wajib. Tidak sah tayamum kalau cuma 1 kali mengambil tanah. Walaupun tanahnya cukup untuk dua-duanya, tapi tidak sah. Ya, ini selesai rukun tayamum. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa sunanuhu, sunnah-sunnah tayamum. Sekarang sunnah-sunnah tayamum. Sunnah-sunnah tayamum, kita punya kaidah umum dalam masalah sunnah tayamum. Apa kaidah umumnya? Kita bilang, semua sunnah-sunnah wudu yang bisa dikerjakan di tayamum, maka juga disunnahkan saat tayamum. Semua sunnah wudu yang bisa dikerjakan ketika tayamum, ya, maka disunnahkan juga saat tayamum. Sunnah-sunnah wudu banyak ya, yang beliau sebutkan kemarin cuma sedikit. Misalnya sunnah wudu menghadap kiblat, ya, maka tayamum juga disunnahkan menghadap kiblat. Baik. Jadi kalau misalnya berwudu di masjid, ada keran yang menghadap kiblat, ada keran yang tidak menghadap kiblat, ada sunnahkan berwudu di keran yang menghadap kiblat supaya wudunya menghadap kiblat. Gitu. Wudu disunnahkan duduk. Bisa nggak dilakukan saat tayamum? Bisa. Kalau begitu disunnahkan juga duduk ketika tayamum. Dekat sebutkan di sini at-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca di tayamum? Boleh. Kalau begitu dia juga sunnah tayamum. Kias kepada wudu. Ya, kias kepada wudu. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan tangan kanan baru kiri dalam tayamum. Ya, kenapa? Karena bisa dikerjakan. Sebagaimana mendahulukan kanan baru kiri sunnah pada wudu dan itu bisa dikerjakan di tayamum, maka kaidahnya itu juga sunnah pada saat tayamum. Nah, baik. Sunnah berikutnya takhfifut turab, mengurangi tanah. Ini kalau dia ambil tanah dan terlalu banyak, dia kurang-kurangi tanahnya. Dia kurang-kurangi apa? Tanahnya. Dia tiup misalnya, atau dia apa namanya, tabrakkan dua telapak tangannya gitu ya, supaya kurang-kurang sedikit tanahnya. Biar tidak terlalu banyak juga tanah di mukanya. Ini sunnahnya. Kalau tanah yang diambil memang banyak yang lengket gitu ya, terlalu banyak. Tapi kalau sedikit ya tidak usah diringankan. Tidak usah dikurang-kurangi. Berikutnya mualah. Mualah itu tidak ada jeda antara muka dengan tangan ketika tayamum. Itu juga sunnah dalam wudu. Maka di sini juga sunnah dalam tayamum karena bisa dikerjakan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau wa ghairi dzalik, dan sunnah-sunnah lain yang ketika bisa dikerjakan, apa namanya? Yang bisa dikerjakan ketika ketika yang bisa dikerjakan dalam wudu, maka dan bisa dikerjakan di tayamum, maka itu juga dikerjakan saat tayamum. Itu kaidahnya. Baik. Nah, jelas ya? Nah, sekarang ada sunnah-sunnah di wudu yang bukan sunnah di tayamum. Misalnya apa? 3 kali 3 kali taslis. Kalau wudu kan disunnahkan mencuci anggota wudu 3 kali. Kalau tayamum tidak disunnahkan, makruh 3 kali. 1 kali tok. Yang penting kena semua. Karena kalimat 1 kali maksudnya di sini adalah 1 kali dan kena semuanya. Makanya kita bilang tadi di pembahasan wajib mengambil tanah 2 kali. Ini kalau 2 kalinya kena semua. Yang pertama kena semua muka, yang kedua kena semua tangan. Kalau misalnya mengambil tanah, cuman kebetulan tanahnya sedikit, dia usap wajahnya itu belum kena semua, dia boleh lagi mengambil tanah berikutnya. Jelas sampai sini? Dia boleh lagi ambil tanah untuk mengusap sisa wajah berikutnya. Jadi kalimat mengambil tanah 2 kali, itu maksudnya paling sedikit. Kalau kena semuanya. Kalau belum kena semuanya, boleh ditambah, dia ambil tanah lagi. Misalnya kebetulan tanah yang dia ambil ini sedikit, yang lengket di tangannya. Kan tidak cukup untuk siku semua 1 kali.
Dia ambil lagi tanah yang lain untuk menggosokkan sikunya sampai kena semua, tangan sampai siku maksudnya. Ya, ini tiga kali tidak disunnahkan ketika tayamum. Namun disunnahkan hanya satu kali, itu pun kalau sudah kena semua anggota tayamum. Taib, wallahu alam bisawab. Ini selesai, ya. Ini selesai. Naam. Sunnah-sunnah tayamum. Ya. Berikutnya kata beliau rahimahullah wa yubtiluhu, yang membatalkan tayamum. Ya. Beliau cuma sebutkan ada satu di sini. Ma yubtilul wudu. Yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudu. Jadi 4 yang tadi itu, ya, 4 yang pembatal wudu sebelumnya, atau boleh sebutkan 5 di buku ini ya. 5 pembatal wudu sebelumnya itu juga membatalkan tayamum. Ya. Itu juga membatalkan tayamum. Jelas ya? Nah, yakni tayamum yang dia batalkan adalah tayamum sebagai pengganti wudu. Karena kan tayamum bisa menggantikan mandi junub. Ya. Yang bisa membatalkan tayamum mandi junub, ya sebab mandi junub. Beda. Saya kasih contoh begini. Ada orang junub. Ada orang junub. Kemudian dia mau membaca Quran. Dia mau membaca Al-Quran. Tapi tidak bisa mandi. Maka dia tayamum dengan niat untuk membaca Quran misalnya. Nah, dia niat tayamum dengan niat baca Quran. Nah, setelah dia tayamum, dia boleh baca Quran dan juga boleh menyentuh mushaf. Baik? Ya, boleh membaca Quran dan juga boleh menyentuh mushaf. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba dia kentut, setelah tayamum dia kentut, maka dia hanya boleh membaca Quran tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Dia hanya boleh baca Quran tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Kenapa? Karena kentutnya membatalkan hadas kecilnya. Hadas besarnya, yakni tayamum yang dilakukan untuk baca Quran, untuk menyentuh mushaf, membaca Quran, boleh. Karena sekarang dia tinggal berhadas kecil. Orang berhadas kecil boleh baca Quran, tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Jelas ya? Jadi ketika misalnya ada seorang junub, terus dia tayamum, maka dia boleh mengerjakan semua larangan orang junub, dan juga boleh mengerjakan semua larangan bagi orang yang berhadas. Boleh semua dikerja. Tapi ketika dia kentut, maka yang dilarang bagi dia adalah hanya yang dilarang bagi orang yang berhadas. Adapun orang yang junub, boleh dia kerjakan. Seperti membaca Quran. Seperti membaca apa? Membaca Quran. Masuk masjid, boleh. Kenapa? Karena yang batal hanya wudhu untuk hadas tayamum, pengganti wudhunya saja. Jadi ucapan penulis rahimahullah, pembatal tayamum adalah semua yang membatalkan wudhu, yakni kalau tayamumnya dilakukan sebagai pengganti wudhu. Tapi kalau tayamumnya dilakukan sebagai pengganti mandi junub, maka yang membatalkannya adalah yang membatalkan mandi junub, gitu maksudnya. Jelas ya? Maka yang membatalkannya adalah yang membatalkan mandi junub. Ya, wallahu alam bisawab. Iya. Taib. Ini pembatal wudhu yang pertama. Pembatal wudhu yang kedua adalah kalau dia melihat air, ya, dia melihat air, ya, bukan pada waktu sholat. Kalau dia mendapati air, melihat air, bukan pada waktu sholat. Misalnya kayak tadi, saya tayamum karena tidak ada air. Ya. Kemudian ketika saya baru mau takbiratul ihram, tiba-tiba ada air. Nah, ini batal. Karena saya melihat air bukan dalam keadaan sholat. Saya baru mau sholat. Saya baru mau sholat. Jelas ya? Jadi yang membatalkan tayamum adalah melihat atau mendapati air bukan dalam keadaan sholat. Misalnya mendapati air sebelum sholat. Sebelum sholat.
Nah, wallahu taala alam bisawab. Kalau dia mendapati air setelah selesai sholat, ya sudah, sholatnya sah, tidak perlu diulang. Misalnya saya tayamum untuk sholat, saya mengerjakan sholat, jelas ya? Setelah selesai sholat, baru ada air. Maka secara umum tidak diulang sholatnya. Baik, wallahu alam bisawab. Adapun kalau sementara dia sholat, tiba-tiba ada air. Dia sekarang sudah di dalam sholat ini. Tiba-tiba ada air. Nah, ini ada perincian di sini. Tapi sunnahnya adalah dia menghentikan sholatnya. Sunnahnya dia menghentikan sholatnya, baru dia sholat pakai wudhu. Sunnahnya begitu. Misalnya nih, saya tayamum, terus sholat. Sudah terlanjur masuk sholat, sudah takbiratul ihram. Ya. Kemudian, tiba-tiba ada air. Maka di sini disunnahkan saya memutuskan, membatalkan sholat, untuk kemudian berwudu dan sholat dengan menggunakan wudu. Wallahu alam bisawab. Ya, jelas ya. Jadi kalau airnya ada sebelum sholat, tayamumnya batal. Kalau airnya ada setelah sholat, maka sholatnya sah. Gitu ya. Kalau tayamumnya ada ketika di tengah-tengah sholat, maka sunnahnya dia membatalkan sholatnya, baru berwudu, baru sholat. Sunnahnya begitu. Baik, ini bagi yang berwudu karena tidak ada air ya. Kalau yang berwudu gara-gara sakit kan tidak ada urusan. Mau ada air, mau tidak ada air, namanya sakit. Boleh. Ya. Ini hanya terkait dengan yang berwudu gara-gara tidak ada air, maka bisa batal dengan adanya air sebelum sholat. Kalau ada air sebelum sholat. Kalau setelah sholat, tidak batal sholatnya. Kalau di tengah-tengah sholat, maka disunnahkan membatalkan sholat, baru wudu, baru sholat dengan wudu. Ini tambahan pembatal wudu yang tidak disebutkan oleh penulis. Pembatal wudu yang ketiga, beliau tidak sebutkan juga, adalah murtad. Kalau orang murtad, batal wudunya. Afwan, pembatal tayamum mau saya. Pembatal tayamum adalah murtad. Kalau orang murtad, batal tayamumnya. Karena dia toharo yang lemah. Toharo pengganti saja. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu tidak batal dengan murtad. Misalnya ada orang sudah wudu. Sudah wudu, misalnya azan ya. Dia murtad. Murtad dia. Kemudian pas qomat, masuk Islam lagi. Dinasihati misalnya, diancam. Ya, pas qomat masuk Islam kembali dan tidak ada pembatal wudhu tadi antara dia murtad dengan masuk Islam, maka wudhunya masih sah, dia bisa langsung sholat. Makanya tidak disebutkan kemarin pembatal wudhu murtad, enggak. Tapi kalau tayamum dia bisa batal dengan murtad. Batal dengan murtad. Kenapa? Karena dia toharo yang lemah. Ya. Sudah, ini 3 pembatal tayamum. 1 disebutkan beliau, 2 kita tambahkan. Selanjutnya beliau menyebutkan hukum yang sudah kita singgung sebelumnya. Kata beliau, wa yatayammamu likulli fariidah. Orang yang bertayamum hanya boleh pakai tayamumnya untuk setiap satu sholat faridah, yakni fardu ain. Dia wajib bertayamum untuk setiap sholat fardu ain. Ini sudah kita singgung kemarin ya. Jadi kalau ada orang jamak takdim atau jamak takhir, maka tayamumnya harus 2 kali. Misalnya jamak takdim maghrib dengan isya, ya tayamum dulu baru sholat maghrib, baru tayamum lagi baru sholat isya. Tidak boleh satu tayamum dipakai untuk maghrib dan isya, tidak boleh. Kenapa? Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Hanya membolehkan kamu sholat maghrib. Kalau kamu mau sholat isya, ya niat tayamum lagi untuk membolehkan kamu sholat isya. Begitu. Kalau ada orang misalnya ketiduran gitu ya. Misalnya 3 waktu sholat ketiduran. Kemudian dia mau mengkodok 3 sholat ini. Maka 3 kali tayamum. 3 kali tayamum. Untuk mengkodok 3 sholat. Karena sholatnya sholat wajib. Yani wajib ain. Adapun kalau sholatnya fardu kifayah atau sholat sunnah, itu boleh digabung beberapa biji sholat dengan hanya 1 tayamum. Saya sudah bertayamum, saya pakai untuk sholat wajib, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat jenazah, boleh semua. Ya. Tapi ingat, niatnya ketika tayamum, harus tayamum listibahati fardhis sholah. Harus ada kata fardhus sholah. Kata beliau, wa yatayammamu likulli fariidatin,
wa yusalli bihi ma syaa minan nawafil qabla shalah wa ba'daha fil waqti wa ba'dahu. Nah, dia boleh dengan satu kali tayamum, yusolli masya, dia boleh mengerjakan sholat apa saja yang diinginkan, kalau sholatnya nawafil, sholat sunnah, biar beberapa biji. Qabla sholah, wa ba'daha, baik sholat sunnah qabliyah, ataupun ba'diyah, dengan satu kali tayamum, boleh. Fil waktu wa ba'dah, baik di dalam waktu maupun di luar waktu. Yani baik sholat sunnahnya dikerjakan dalam waktu, maupun di luar waktu, bebas. Kalau, tayamumnya untuk sholat fardu, maka boleh dipakai untuk sholat sunnah. Ya, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, ini selesai pembahasan kitab Thaharah. Ya, ringkas sekali ya, beliau rahimahullah sebutkan di sini ya. Ya, nah ini dianggap sebagai kitab dasar dalam fikih ya. Nah, wallahu alam bisawab. Sekarang pindah ke bab salat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ammas salatu fasyurutu wujubiha arba'ah. Adapun salat, maka syarat wajibnya ada 4. Salat secara bahasa adalah ad-du'a, berdoa, doa gitu. Atau ad-du'a'u bi khair, doa kebaikan. Ini salat secara bahasa. Adapun salat secara istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu salat. Saya kira jelas. Salat pertama kali diwajibkan pada malam Lailat Isra wal Mi'raj, tepatnya pada tahun 10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian. Ya. Dan salat yang paling pertama kali dikerjakan dalam Islam adalah salat zuhur. Adalah salat zuhur. Ya. Salat dalam Islam ada dua, ada salat wajib, ada salat sunnah. Salat wajib, ada salat sunnah. Hmm. Yang wajib ya wajib dikerjakan, yang sunnah ya sunnah dikerjakan. Taib, labas. Salat yang menjadi fardu ain adalah salat 5 waktu. Yang 5 ini. Kelimanya merupakan salat wajib. Siapa yang mengingkari kewajiban salah satu dari 5 salat wajib ini, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Karena mengingkari hal yang disepakati oleh kaum muslimin. Hal yang maklum minad dini bil darurah. Ya. Kalau ada yang mengatakan salat zuhur sunnah saja, ini keluar dari Islam. Mana ada orang Islam bilang zuhur itu sunnah. Walaupun dia salat zuhur, tapi kalau dia mengingkari wajibnya, mengatakan tidak wajib, ini keluar dari Islam. 5 salat ini sepakat kaum muslimin semuanya wajib. Kalau ada yang bilang salat wajib cuma 3, ini keluar dari Islam. Jelas ya? Nah, secara umum. Karena salat 5 waktu ini sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Baik. Sekarang beliau mengatakan fasyurutu wujubiha arba'ah. Syarat wajib salat ada 4. Yani kalau terpenuhi 4 syarat ini, orang itu wajib salat. Kalau terpenuhi syarat ini, maka dia wajib salat. Syarat yang pertama Islam. Islam. Harus muslim. Maka orang kafir tidak wajib salat. Orang kafir tidak wajib salat. Cuman orang kafir kan ada dua ya. Ada orang kafir asli, ada orang kafir murtad. Ya. Ada orang kafir asli, ada orang kafir murtad. Baik, sebentar.
Iya. Orang kafir kan ada dua, ada orang kafir asli dari lahir kafir, sama ada orang kafir murtad. Dua-duanya tidak wajib sholat ketika dia kafir. Tapi bedanya, afwan saya ulangi ya, orang kafir asli tidak wajib sholat. Orang kafir asli tidak wajib sholat. Karena itulah kalau ada orang kafir asli masuk Islam, mu'allaf, ya dia tidak wajib mengkodok semua sholat yang ditinggalkan ketika kafir. Tidak wajib. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya sholat tidak wajib baginya. Sehingga kalau masuk Islam tidak wajib juga mengkodok. Karena tidak wajib asalnya. Sementara kafir murtad, itu wajib sholat. Wajib sholat. Walaupun dia murtad, tetap diwajibkan sholat. Walaupun kalau dia sholat dalam keadaan murtad, tidak sah sholatnya ya. Karena itulah ketika dia kembali memeluk agama Islam, dia wajib mengkodok semua sholat yang ditinggalkan ketika murtad. Dia wajib mengkodok semua sholat yang dia tinggalkan ketika murtad. Ya. Makanya sebagian ulama ada yang menambahkan keterangan di sini, syarat wajib sholat adalah Islam walau fima madha. Islam walaupun pernah Islam. Nah gitu. Yani murtad. Kalau dia kembali lagi kepada Islam, maka dia wajib mengkodok semua sholat yang ditinggalkan ketika murtad. Ya. Ini syarat wajib yang pertama, yaitu al-Islam. Syarat wajib kedua dari sholat adalah wal bulugh, balik. Ya. Kapan seorang anak dikatakan balik? Nah, dalam ibadah ada tiga jenjang. Yang pertama ada namanya sobi. Sobiyun. Sobiyun itu anak yang belum mumayyiz. Masih di bawah usia mumayyiz. Itu namanya sobi. Yang kedua ada mumayyiz. Yang ketiga balik. Nah, gitu. Ya. Ada sobi, ada mumayyiz, dan ada balik. Apa bedanya? Kalau sobi itu tidak ada yang sah. Semuanya tidak ada. Semua tidak ada yang sah. Dan juga tidak ada belum ada. Pahalanya belum sobi. Kalau dia wudhu tidak sah, dia sholat tidak sah, sobi. Karena tidak berakal. Anak kecil belum berakal, sobi. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini sudah kita sebutkan dulu. Mumayyiz adalah anak dikatakan mumayyiz kalau sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok dari BAB sendiri. Ya, bisa makan sendiri, cebok sendiri, itu mumayyiz. Jadi kapan ada anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu mumayyiz. Mumayyiz ini catatan pahalanya sudah mulai dicatat. Kalau dia berbuat kebaikan, beribadah sudah sah. Tapi dosanya, catatan dosanya belum dicatat. Ini mumayyiz. Jadi kalau dia berdosa, belum berdosa. Kalau dia bikin dosa, belum berdosa. Tapi kalau sudah beribadah, sudah sah pahalanya. Apa sudah sah ibadahnya, dan sudah dapat pahala. Itu mumayyiz. Tandanya tadi, kalau anak sudah bisa makan, minum, cebok sendiri. Yang ketiga balik. Nah ini yang dibahas. Balik ini menjadi syarat wajib sholat. Kalau mumayyiz, belum wajib sholat. Tapi kalau sholat, sah sholatnya. Ada anak masih 9 tahun misalnya, mumayyiz. Ya. Kalau sholat sah, walaupun pada dasarnya belum wajib sholat. Yang wajib sholat itu balik. Kapan seorang anak dikatakan balik? Ada 3 tandanya. Balik itu ada 3 tanda. Pada anak perempuan, adalah keluarnya darah haid pada usia 9 tahun kurang lebih. Keluarnya darah haid pada usia 9 tahun. Bagaimana kalau 9 tahun kurang 10 hari? Ya, balik sudah itu. Bagaimana kalau 9 tahun kurang 15 hari? Ya, balik juga. Bagaimana kalau darah haid keluar 9 tahun kurang 20 hari? Belum balik. Belum balik. Ya.
Jadi paling cepat darah haid itu menjadikan seorang anak perempuan balik adalah kalau keluarnya 9 tahun kurang 15 hari. Paling cepat itu. Paling cepat 15 hari sebelum genap 9 tahun. Dan kalimat 9 tahun tentunya dengan perhitungan kalender Komariah, bukan kalender Hijriah. Bukan 2023 misalnya, bukan. Patokannya Masehi, patokannya Hijriah. Ini pada anak perempuan. Jadi kalau ada anak perempuan keluar darah umur 8 tahun, umur 8,5 tahun, itu bukan darah haid. Itu darah istihadah atau darah kotor. Darah istihadah atau darah kotor. Belum balik dia. Kalau keluar darah 8 tahun, 8,5 tahun, belum. Jelas ya? Ini tanda pertama. Seorang balik. Tanda kedua, kalau yang tadi yang pertama kan hanya terjadi pada perempuan ya. Hanya terjadi pada perempuan. Kalau tanda kedua ini bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Yaitu keluar mani. Keluar mani juga pada usia 9 tahun kurang lebih tadi. Sama. 9 tahun paling cepat 15 hari. Jadi kalau ada anak keluar mani belum berumur 9 tahun kurang 15 hari, itu belum balik. Belum balik, keluar mani. Kalau ada anak keluar mani umur 8 tahun, ini belum balik. Walaupun keluar mani, belum balik. Karena usia paling cepat keluarnya mani dianggap balik adalah kalau keluarnya 9 tahun, paling cepat kurang 15 hari. Dengan perhitungan Komariah. Tanda yang terakhir dari tanda balik, tanda yang ketiga, kalau tidak ada dua-duanya ini, perempuan tidak haid-haid sampai umur 9, 10 terus ya, tidak ada darah, tidak ada mani yang keluar terus, maka otomatis balik dengan umur 15 tahun Komariah. Tepat, 15 tahun Komariah tepat. Tidak kurang, tidak lebih. 15 tahun tepat. Ya. Jadi kalau ada anak lahir jam 2 siang, 1 Muharram 1440 Hijriah, maka dia balik tepat pada jam 2 siang juga, 1 Muharram 1455 Hijriah. 15 tahun tepat sampai ke jam-jamnya. Jam berapa dia lahir, tanggal berapa, bulan berapa. Semua dengan perhitungan Komariah, kalender Hijriah. Jadi kapan tidak ada mani, tidak ada darah haid yang keluar, maka otomatis balik sampai 15 tahun. Otomatis balik sampai 15 tahun. Otomatis itu. Balik dengan sendirinya. Tentu saja kalau diperakal ya, bukan orang gila. Ya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan tanda balik adalah tumbuh rambut di kemaluan. Nanti kalau tumbuh rambut di kemaluan itu sudah balik. Nah, ini bukan tanda balik. Tanda balik menurut mazhab Syafi'i. Itu bukan tanda balik. Jelas ya? 6. Terus bagaimana dengan hadis itu yang Nabi SAW memperlakukan itu kepada orang kafir? Kata para fuqaha Syafi'iyah, itu tanda balik khusus untuk orang kafir. Bukan untuk orang Islam. Orang Islam tanda baliknya 3 tadi. Ya. 3 tadi. Kalau orang kafir tandanya tadi. Dilihat kemaluan, apakah tumbuh rambut kemaluan atau tidak. Kalau tumbuh berarti balik. Kenapa? Karena misalnya ini kan terjadi di zaman Nabi SAW ya. Ketika orang kafir ditangkap, dijadikan tawanan perang, kan hukumnya kan yang sudah balik dihukum mati, yang belum balik dijadikan budak. Nah, sekarang misalnya orang kafirnya tahu, oh saya kalau sudah balik ini dihukum mati gitu ya. Nah, nanti ada yang mengaku-ngaku, berapa umur kamu? Oh saya masih 14 tahun, ya belum balik, jangan dibunuh. Oh saya belum keluar darah haid sampai sekarang, saya belum keluar mani. Kan kita tidak tahu ya. Ya. Maka untuk menghindari kebohongan itu, caranya adalah tadi Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mengecek itu. Kalau ada siapa yang tumbuh rambut di kemaluannya, balik dihukum mati. Yang belum berarti belum balik, dia dijadikan budak. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Ini tanda yang kedua.
Kapan seorang balik? Wajib sholat. Kalau belum balik, sunnahnya sholat. Yang penting sudah memayis, sudah sah sholatnya. Sholatnya sunnah dihukumi sunnah bagi dia. Nah, kalau anak yang sudah balik, tidak wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika memayis. Anak yang sudah balik, tidak wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika memayis. Karena ketika memayis, belum wajib sholat. Maka tidak ada yang wajib dikodok. Gitu. Ya. Yang ketiga, syarat wajib sholat yang ketiga, berakal. Nah, orang gila tidak wajib sholat. Orang pingsan tidak wajib sholat. Orang mabuk tidak wajib sholat. Nah, kenapa? Karena tiga orang ini hilang akalnya. Mabuk, gila, pingsan. Adapun orang tidur, akalnya tidak hilang. Tetap wajib sholat. Wajib mengkodok kalau orang tidur. Karena orang tidur kan akalnya tidak hilang. Buktinya kalau diteriaki bangun gitu. Jelas ya? Kalau orang gila, orang pingsan, orang mabuk, biar diapai kalau masih hilang akalnya ya tidak bisa kembali gitu. Karena memang pada dasarnya akalnya hilang. Maka orang apa tadi? Orang gila, orang pingsan dan orang mabuk ini apa? Tidak wajib sholat. Misalnya ada orang koma 1 minggu di rumah sakit, pingsan, koma termasuk pingsan. Maka ketika dia sadar dari komanya, ya selama itu dia apa? Ketika koma tidak wajib untuk sholat. Ya, sehingga ketika dia bangun dari koma tidak wajib mengkodok semua sholat yang ditinggalkan ketika dia koma. Ada orang misalnya lagi upacara ya, upacara pingsan dia, pingsan. Nah, bangun-bangun asar, sadar dari pingsannya asar, maka dia tidak wajib mengkodok sholat zuhur yang ditinggalkan, tidak wajib. Sholat asar wajib nanti. Kalau dia bangunnya pas asar, afwan, dia misalnya bangunnya di waktu maghrib ya. Jadi dia pingsan pagi-pagi, bangunnya di waktu maghrib. Maka di sini tidak wajib mengkodok zuhur dan asar, tidak wajib. Kenapa? Dia bangun di waktu maghrib, dia sadar dari pingsannya di waktu maghrib. Ada orang kerasukan misalnya, kerasukan setan ya. Nah, atau misalnya mabuk, ya, mabuk pagi-pagi, maghrib baru sadar. Maka ini pada dasarnya tidak wajib mengkodok sholat zuhur dan asar. Tapi kalau dia sadarnya di waktu asar, maka dia wajib mengkodok zuhur dan asar. Wajib mengkodok zuhur dan wajib sholat asar, karena kan masih ada waktunya di waktu asar. Tapi zuhurnya juga wajib dia kodok. Karena pada dasarnya waktu zuhur masih ada waktu di waktu asar. Seperti jamak takhir. Ya, jamak takhir. Berarti zuhur masih ada waktunya di asar. Ya, wallahu alam bissawab. Ya. Nah, kita sudah katakan bahwa orang gila, orang pingsan dan orang mabuk tidak wajib sholat. Apakah wajib mengkodok sholat kalau sadar? Kalau akalnya kembali, apakah orang gila, orang pingsan dan orang mabuk wajib mengkodok sholat? Kata para fuqaha, kalau yang menyebabkan akalnya hilang perbuatan dia sendiri yang menyebabkan akalnya hilang, maka wajib mengkodok sholat. Ta'adda binafsihi, yakni dia sendiri yang menyebabkan dirinya kehilangan akal, maka wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika akalnya hilang. Tapi kalau misalnya akalnya hilang bukan karena perbuatan dia, maka tidak wajib mengkodok. Contoh pingsan. Pingsan kalau kecelakaan, gara-gara kecelakaan kan bukan perbuatan dia. Misalnya ditabrak dia. Nah, ini tidak wajib mengkodok. Tapi kalau dia ugal-ugalan memang, nggak jelas itu ya, terus nabrak, pingsan, nah ini kan berarti gara-gara perbuatan dia sendiri. Yang ini wajib mengkodok. Wajib mengkodok. Iya. Nah, gila. Kalau gilanya gara-gara murni penyakit, bukan gara-gara dia, ya sudah, ini tidak wajib mengkodok sholat kalau dia sembuh dari gila. Tapi kalau gilanya gara-gara pakai narkoba misalnya sampai gila, nah dia wajib mengkodok sholatnya. Karena gara-gara dirinya sendiri dia gila. Mabuk juga begitu. Kalau dia mabuk gara-gara dia minum sendiri,
dia sengaja minum minuman keras, mabuk, ya wajib mengkodok sholatnya kalau dia sadar dari mabuk. Tapi kalau mabuknya bukan gara-gara dia, misalnya dia dibilang ini minum minuman ini, dibilang air atau dibilang soda, dia nggak tahu, ditipu dia, dikerjai, dia minum, sampai akhirnya mabuk dia. Nah, ini tidak wajib mengkodok sholat. Karena bukan gara-gara dia mabuk. Bukan keinginan dia. Bukan perbuatan dia. Jelas? Taib. Ini rincian terkait dengan kehilangan akal. Yang jelas orang yang berakal tidak wajib sholat. Tapi kalau kehilangan akalnya gara-gara perbuatan dia sendiri, dia wajib mengkodoknya. Kalau kehilangan akal bukan gara-gara perbuatan dia, maka tidak wajib mengkodok. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir dari syarat wajib sholat adalah an-naqa' minal haid wa nifas. Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Karena perempuan haid dan nifas tidak boleh sholat. Dan haram sholat, berdosa kalau perempuan haid dan nifas sholat. Sudah kita sebutkan kemarin. Dan ketika suci dari haid atau nifas, tidak wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan. Bahkan tidak sah. Ya, haram dia mengkodok sholatnya. Karena tidak diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya. Jadi kodok suci dari haid dan nifas. Ini syarat wajib yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama ada yang menambahkan dua syarat yang lain, yaitu bulughud da'wah dan salamatul hawas, tapi la ba'sa. Ya, ini empat syarat yang penting ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Selesai pembahasan syarat wajib sholat. Berikutnya adalah syarat syah sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم